Tuhan Yesus hanya mendirikan satu gereja dan bukan beberapa gereja. Matius bab 16 ayat 18. Itu berarti Yesus tidak menghendaki memiliki beberapa gereja. Yesus juga tidak menghendaki ada macam-macam gereja. Saudara yang baik, selamat datang di Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan bagian keempat dari kredo kita, yakni aku percaya akan gereja Katolik yang kudus. Jadi ada 3 kata kunci di situ. Yang pertama gereja, yang kedua Katolik, dan yang ketiga kudus. Nah, kata gereja berasal dari kata Portugis, igreja. Igreja itu sendiri kata yang dipakai untuk menerjemahkan kata Yunani eklesia, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan kahal. Nah, eklesia itu berasal dari 2 kata ek dan klesia dari kata kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo itu artinya memanggil. Jadi eklesia berarti memanggil keluar, memanggil untuk meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti sesuatu yang lain. Nah, arti kahal kurang lebih sama dengan itu, yaitu dikhususkan untuk pertemuan atau kumpulan orang Israel. Kalau eklesia itu orang-orang atau perkumpulan yang dipanggil keluar. Nah, sebenarnya juga kahal itu adalah orang-orang yang dipanggil, tetapi di sini subjeknya itu adalah orang Israel. Nah, jika demikian maka kata gereja berarti orang yang dipanggil keluar dari dunianya, dari kebiasaannya, dari cara hidupnya. Untuk apa? Untuk mengikuti Kristus. Jadi gereja adalah, simpelnya gereja adalah pengikut Kristus. Mereka ini dipanggil dari dunia, katakanlah keluar dari dunia kafir. Mereka dipanggil keluar dari cara pikir yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dipikirkan oleh Kristus. Nah, itulah arti kata gereja. Lalu kemudian kata kedua yaitu kata Katolik. Kata Katolik berasal dari kata Yunani katolikos, yang berarti seluruh, lengkap, sempurna. Bisa dilihat dalam Kolose bab 1 ayat 25 dan ayat 28. Kata Katolikos juga berarti untuk semua. Bisa dilihat dalam Wahyu bab 7 ayat 9, universal, lalu kita pakai kata Katolik. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31. Nah, Katolik dipakai untuk membedakan diri dari kaum heretik, doketisme dan gnostisisme, yang menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia. Kata ini dipakai oleh Santo Ignatius dari Antioquia, murid dari Santo Yohanes Rasul. Ia memakai kata itu pada tahun 186 Masehi. Ia menulis surat kepada gereja di Smyrna. Di sana dia menulis, di mana uskup berada, maka di sana pula umat berada. Sama seperti di mana ada Yesus Kristus, maka di sana juga ada gereja Katolik. Nah, sejak saat itu para murid Kristus yang disebut Katolikos dimengerti seperti yang kita paham sekarang. Jadi sejak saat itulah kita mengerti kata Katolik seperti yang kita mengerti sekarang, universal, untuk umum, untuk bangsa-bangsa. Lalu kemudian kata ketiga yaitu kata kudus.
kata kudus dipakai untuk menerjemahkan kata Yunani hagios dan kata Ibrani kados atau kadosi, kodesi, kodes, yang berarti terpisah dan yang dikuduskan. Kadang-kadang kados atau hagios ini diterjemahkan dengan kata suci yang walaupun artinya tidak persis sama. Jadi gereja Katolik disebut kudus untuk menjelaskan bahwa gereja itu terpisah dari dunia. Walaupun berada di dunia, gereja itu dikhususkan untuk Tuhan. Selain itu, kepala dari gereja adalah Yesus yang adalah kudus. Bisa dilihat dalam kitab suci. Maka tubuhnya juga adalah kudus. Gereja Katolik kudus karena tujuannya adalah kepada kekudusan sesuai kata Tuhan. Haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Imamat bab 11 ayat 44 dan ayat 45, 1 Petrus bab 1 ayat 16. Lalu kemudian bagian kedua, pendiri gereja. Siapa pendiri? Pendiri gereja mau mengatakan bahwa Yesus Kristuslah yang memanggil dan memilih seseorang untuk menjadi pengikutnya. Ya, Kristus sendiri pendiri gereja itu. Dialah yang memanggil seseorang keluar dari dunianya. Dialah yang memanggil seseorang meninggalkan kebiasaan lamanya untuk mengikuti Dia. Bisa lihat Yohanes bab 15 ayat 16. Di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, kapan gereja ini didirikan? Saat Yesus menegaskan bahwa engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bisa lihat Matius bab 16 ayat 18. Nah, untuk apa Yesus mendirikan gereja itu? Secara sederhana bisa kita katakan dua hal. Yang pertama, supaya semua orang memperoleh keselamatan, memandang wajah Allah. Dan yang kedua, gereja ini didirikan supaya menjadi sarana. Di dalam gereja itu, orang menikmati sarana-sarana itu berupa sakramen-sakramen. Melalui sarana itu seseorang bisa sampai kepada Allah. Dan Allah bertemu dengan manusia melalui sarana itu. Jadi itulah mengapa gereja didirikan. Supaya semua orang memperoleh keselamatan. Dan juga gereja itu didirikan sebagai sarana. Supaya orang memperoleh keselamatan. Di dalam gereja disajikan seluruh sakramen yang dibutuhkan untuk memperoleh keselamatan kekal. Jadi jikalau seseorang mau diselamatkan dan memandang wajah Allah, maka masuklah ke dalam gereja. Itulah tujuan Yesus mendirikan gerejanya. Bagian lain dari ulasan kita, yang mana sih, bagaimana ciri gereja yang benar? Ada 4. Yang pertama, gereja itu satu. Apa maksudnya gereja Katolik gereja yang satu? Tuhan Yesus hanya mendirikan satu gereja dan bukan beberapa gereja. Matius bab 16 ayat 18. Yesus juga berdoa untuk persatuan gerejanya. Yohanes bab 17 ayat 21. Itu berarti Yesus tidak menghendaki memiliki beberapa gereja. Yesus juga tidak menghendaki ada macam-macam gereja. Nah, kitab suci juga menyebut bahwa gereja adalah mempelai Kristus. Efesus bab 5 ayat 23 sampai 32. Jadi Kristus tidak mungkin memiliki banyak mempelai. Gereja yang satu ditunjukkan dengan kesatuan dalam hal iman dan pengajaran. Dalam berlaku seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Jadi di mana kita bisa melihat kesatuan gereja itu? Yang pertama tadi, dalam iman dan pengajarannya yang berlaku di segala tempat
dan juga sepanjang sejarah. Juga kita lihat dalam liturgi dan sakramen-sakramen. Dan dalam hal kepemimpinan yang dikepalai oleh seorang paus yang bertindak sebagai wakil Kristus yang didasarkan tadi pada Matius bab 16 ayat 18. Itu yang kita sebut dengan gereja yang satu. Karena Kristus hanya mendirikan satu gereja, bukan beberapa gereja. Yang kedua, gereja yang kudus. Itu ciri kedua. Tanya, yang mana sebenarnya gereja yang benar? Ada 4 ciri. Gereja itu satu. Yang kedua, cirinya adalah gereja itu kudus. Gereja yang kudus. Gereja kudus sebab kepala gereja adalah Kristus. Dan Kristus itu kudus. Tentu semua anggota juga kudus. Gerejanya menjadi kudus karena ia adalah mempelai Kristus dan tubuhnya sendiri. Sehingga gereja menjadi sumber kekudusan dan sebagai penjaga yang istimewa untuk menyampaikan rahmat Tuhan melalui sakramen-sakramen. Lihat Efesus 5 ayat 26. Jadi gereja Katolik itu kita sebut kudus karena kepala dari gereja yakni Yesus Kristus adalah kudus. Tentu juga dalam sejarahnya memang bahwa anggota gereja itu ada yang kudus, ada yang tidak kudus. Tetapi karena tujuannya untuk sampai kepada kekudusan dipimpin oleh Dia yang kudus, maka juga hal-hal yang tidak kudus itu akan dicabut pada waktunya, sehingga gereja itu tetaplah kudus. Dan kesaksian banyak orang yang meninggal dalam kekudusan memberi bukti bahwa gereja Katolik itu juga kudus. Yang berikutnya, gereja itu haruslah Katolik, universal, menyeluruh, ya. Karena gereja itu merangkul semua dan untuk semua. Ia hadir dimanapun dan kapanpun. Tuhan sendiri yang menjaminnya. Gereja disebut Katolik karena diberikan kepada segala bangsa, sebab Allah adalah pencipta segala yang ada. Yesus memberikan amanat agung agar para rasulnya pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Sepanjang sejarah, gereja Katolik menjalankan misi itu, menyebarkan kabar gembira pada semua bangsa, sebab Kristus menginginkan semua orang menjadi anggota keluarganya yang universal. Lihat Galatia bab 3 ayat 28. Jadi gereja itu dikatakan Katolik karena merangkul semua dan untuk semua, bersifat universal. Dia hadir dimanapun dan kapanpun. Dan lihatlah seluruh dunia sekarang ini memiliki atau mengenal Kristus karena pewartaan gereja. Dan yang terakhir adalah, ciri yang terakhir adalah gereja itu apostolik. Maksudnya apostolik itu kan artinya rasul. Dulu ketika Kristus membangun gereja, dia memanggil 12 orang. Dari 12 ini, dia memilih satu menjadi pemimpin di antara mereka. Dan itulah Petrus. Petrus inilah pemimpin pertama gereja Katolik itu. Dan tidak hanya berhenti pada Petrus, tetapi juga ada pengganti-penggantinya supaya keberlangsungan gereja, keberlangsungan ajaran Kristus tetap terjamin. Itu yang kita sebut dengan apostolik. Jadi kepemimpinan itu berlangsung dari rasul pertama sampai dengan rasul sekarang yang kita sebut dengan paus. Nah, gereja disebut apostolik karena Yesus telah memilih para rasulnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin pertama gerejanya di bawah pimpinan Petrus. Kita sudah sebut tadi
Matius bab 16-18, Yohanes bab 21 ayat 15-18. Oleh karena Yesus sendiri menjanjikan gerejanya tidak akan binasa, maka kepemimpinan gereja tidak berhenti pada kepemimpinan para rasul yang pertama Petrus. Karena itu ada penggantinya, dan Yesus memberikan jaminan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Para saudara yang terkasih, tentu banyak sekali teologi di sekitar yang disebut gereja Katolik ini, eklesiologi namanya. Tidak bisa diuraikan seluruhnya di sini. Tetapi baiklah, hal yang penting kita ingat bahwa gereja Katolik ini adalah sarana yang katakanlah diadakan, dilindungi, dipilih, dipakai oleh Tuhan supaya semua orang memperoleh keselamatan. Karena itu kalau mau memperoleh keselamatan, kenallah gereja, masuklah ke dalamnya, maka Anda akan memperoleh keselamatan. Tentu sebaliknya, kalau Anda keluar dari gereja dan mencarinya di tempat lain, tentu Anda tidak akan menemukannya. Sebab hanya satu sarana keselamatan, gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, itu yang kita sebut dengan gereja Katolik. Saudara yang terkasih, sekian dan terima kasih. Nantikan kami pada video-video selanjutnya.